Shalom, selamat hari Minggu, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita sebelum membaca kitab suci dan merenungkannya, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan sepanjang kehidupan kami sampai hari ini. Dan ketika kami berkumpul bersama keluarga kami di rumah masing-masing ataupun di tempat kami masing-masing, kami pada saat ini mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk mengerti dan kami dikuasai oleh kebenaran firman-Mu, dan melalui Roh-Mu yang kudus juga kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Bersabdalah, karena kami bersemangat untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita buka Alkitab kita. Bacaan kita pada hari ini diambil dari surat 1 Korintus, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-13. Saya tidak akan membaca semua, tetapi saya akan membaca potongan ayat yang menjadi penekanan, sesuai dengan Sabda Bina Umat GPIB pada hari ini. Saya akan membaca ayatnya yang ke-6b. 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6b yang menyatakan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, pada hari ini tema kita sesuai dengan SBU GPIB adalah Allah berkenan memakai setiap hambanya yang rendah hati. Ketika kita membaca tema ini Bapak Ibu, jangan sampai kita berpikir bahwa kata hambanya hanya untuk kalangan para pejabat gereja. Tetapi bicara soal hamba Tuhan, hambanya merupakan satu pemahaman tentang orang yang mengabdi kepada Tuhan. Dan selama kita menjadi orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan, kitalah yang layak disebut hamba Tuhan. Jadi tema ini juga relevan untuk keberadaan kita sebagai umat. Karena hambanya, hamba Tuhan adalah kalangan umat juga. Ada kata kunci berikutnya yang perlu kita perhatikan dan menjadi sorotan utama dalam pembahasan kita pada hari ini, dalam perenungan kita pada hari ini. Kata kunci yang utama ini adalah rendah hati. Pertanyaannya sekarang adalah, apa arti rendah hati secara alkitabiah? Apa arti kerendahan hati secara Kristiani? Untuk menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu, marilah kita menggali dari teks yang menjadi bacaan kita pada saat ini. Tetapi sebelumnya, perlu kita ketahui bersama bahwa rendah hati itu berbeda dengan low profile. Rendah hati itu bukan tentang lebih memilih makan masakan rumahan daripada makanan di restoran, lebih memilih makan makanan pinggir jalan atau makan makanan di restoran. Ketika ada motor atau mobil, lebih memilih naik motor. Ketika ada kaos atau kemeja, lebih memilih pakai kemeja. Lebih memilih pakai kaos, maaf. Bukan tentang itu. Itu low profile. Karena low profile itu adalah gaya hidup yang tidak mau mencolok perhatian publik. Tidak mau mencolok perhatian publik. Jadi bisa dimaknai sebagai gaya hidup yang sederhana. Itu low profile. Tapi orang yang low profile belum tentu rendah hati. Karena memang makna low profile dengan rendah hati itu berbeda. Secara tata bahasa bahkan dalam secara teologi juga berbeda. Jadi perlu kita pahami bersama tentang kerendahan hati pada hari ini dengan cara yang Kristiani. Kita kembali ke pertanyaan inti. Apa itu rendah hati? Memang dalam bacaan kita pada saat ini tidak dijelaskan secara gamblang tentang rendah hati secara definitif. Definisi kerendahan hati tidak ada di sini Bapak Ibu. Tetapi dari konteks situasi yang terjadi di jemaat Korintus pada saat
pada masa itu, pada teks kita pada saat ini, kita bisa melihat bahwa makna rendah hati adalah lawan dari kesombongan. Rendah hati adalah lawan dari kesombongan. Kita tinggalkan dulu kata kunci ini, mari kita garis bawahi kata kesombongan. Mengapa kita perhatikan dulu kata kesombongan? Karena secara kontekstual, kesombongan di dalam jemaat Korintus merupakan akar dari perselisihan, akar dari perpecahan yang terjadi. Kalau kita baca di pasal pertama, kita bisa melihat situasi bahwa jemaat di Korintus mengalami perselisihan, mengalami perpecahan, dan akarnya adalah kesombongan. Itu tertulis di dalam ayat 6 yang menjadi bacaan kita pada hari ini, yang tadi sudah saya baca. Di situ dikatakan bahwa supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri. Jadi ada situasi bahwa orang-orang di Korintus saling menyombongkan diri. Dalam bahasa Yunani menyombongkan diri adalah fusio. Fusio berarti menggelembung, melambung jauh ke atas. Jadi seperti balon yang ditiup gas, tetapi dia akhirnya melambung ke atas, meninggalkan bumi. Ya. Jadi singkat kata, menyombongkan diri artinya adalah melambungkan diri. Pertanyaannya, apa yang disombongkan oleh orang-orang Korintus? Apa yang dibanggakan oleh orang Korintus sehingga mereka melihat satu sama lain itu sebagai orang yang lebih rendah daripada mereka? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan mengikuti dari pasal pertama, kita bisa melihat bahwa mereka saling menyombongkan golongan mereka masing-masing. Setelah Rasul Paulus pergi dari kota Korintus, pergi melakukan penginjilan ke kota-kota lain, rupanya ada yang menggantikan keberadaan Rasul Paulus untuk mengajar tentang iman Kristen, yaitu ada Apolos dan ada Kefas. Mari kita lihat, ada di pasal 1 ayatnya yang ke-12. Di situ dikatakan, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Jadi ada favoritisme seorang rasul yang ada di tengah-tengah kehidupan mereka pada saat itu. Ada favoritisme pelayan, ada favoritisme pengajar. Jadi ada kubu-kubu, ada kelompok-kelompok. Dan untuk membayangkan situasi ini mirip sekali dengan apa yang terjadi di GPIB, Bapak Ibu. Dalam sistem kependetaan GPIB kita tahu bersama bahwa seorang pendeta itu tidak menetap selamanya di satu jemaat. Setiap 4 atau 5 tahun sekali mereka akan dimutasi dari satu jemaat ke jemaat yang lain dan digantikan oleh pendeta yang lain. Biasanya rotasi seperti ini memunculkan yang namanya favoritisme. Secara diam-diam ada warga jemaat yang pro pendeta A, pro pendeta B, pro pendeta C, dan seterusnya. Saling membandingkan. Nah, favoritisme inilah yang menjadi gambaran situasi dari kehidupan jemaat Kristen di Korintus pada saat itu. Dan ini sangat berbahaya. Dan ini sangat merusak, sangat memecah belah kehidupan warga jemaat. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang menyebabkan mereka suka sekali menyombongkan diri, membanggakan junjungan mereka masing-masing, membanggakan rasul mereka masing-masing? Penyebabnya kemungkinan besar adalah budaya Yunani Romawi. Karena budaya Yunani Romawi gemar sekali untuk mencari siapa yang terhebat, mencari siapa yang terkuat, dan mencari siapa yang terbaik. Tetapi kekristenan yang diperkenalkan Paulus bukan tentang itu. Bukan tentang siapa yang terhebat, bukan tentang siapa yang terkuat, dan bukan siapa yang terbaik. Ini yang diperkenalkan Rasul Paulus adalah kekristenan itu berfokus kepada orang yang mau rendah hati. Bukan yang terhebat, bukan ajang, bukan perlombaan. Hal ini mengingatkan kita, mengajak kita untuk mengingat kembali
tentang apa yang tertulis dalam Injil Markus pasal 9 ayat 33 sampai 35. Di situ ada cerita tentang para murid yang bertanya kepada Yesus Kristus, Tuhan Yesus, siapa yang terbesar di antara kami, Tuhan? Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus memberikan jawaban, si ini, yang terbaik, yang terhebat? Apakah Tuhan Yesus memberikan jawaban melalui nama mereka masing-masing? Tidak. Ketika para murid mempertentangkan siapa yang terbesar, jawaban Kristus begini, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Lihat Bapak Ibu, Kristus tidak mencari siapa yang terhebat, Kristus tidak mencari siapa yang terbaik di antara para murid, tetapi Kristus mencari siapa yang paling rendah hati, siapa yang mau melayani, siapa yang mau merendah. Dan kemungkinan besar cara pandang Kristus tersebut mewarnai cara berpikir Rasul Paulus untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di Korintus, termasuk persoalan perselisihan ini, kesombongan ini. Ketika warga jemaat di sana terjadi favoritisme, ada kelompok Apolos, ada kelompok Paulus, ada kelompok Kefas, Rasul Paulus justru menggiring umat untuk melihat bahwa Kristuslah yang utama, bukan para rasul. Makanya di pasal 3 ayat 6 sampai 7 dikatakan bahwa aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi ketika mereka menyombongkan para junjungan mereka masing-masing, Rasul Paulus tidak ikut seperti mereka. Tapi Rasul Paulus menggiring mereka untuk fokus melihat kepada Kristus. Kristuslah yang utama, Kristuslah yang lebih penting. Padahal bisa saja Rasul Paulus memanfaatkan situasi ini untuk membela diri, untuk mencari dukungan, untuk promosi diri. Bisa saja seperti itu Bapak Ibu. Tapi Rasul Paulus justru tidak memakai kesempatan ini untuk menyombongkan dirinya, untuk mengunggulkan dirinya. Tetapi ia justru menyebut bahwa kami hanya seorang hamba Kristus. Itu ada di pasal 4 ayat 1. Apolos, Kefas, Rasul Paulus hanyalah hamba Yesus Kristus. Lihat bahwa Rasul Paulus pada saat itu tidak tergoda untuk menyombongkan diri. Ia justru berfokus kepada Kristus. Ia justru berfokus kepada jemaat Kristus. Dia tidak berfokus pada dirinya sendiri. Jemaat Tuhan, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, dari situasi yang terjadi di Korintus pada saat itu, kita bisa melihat makna rendah hati secara alkitabiah, secara Kristiani. Dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa yang pertama, rendah hati itu berarti berpikir bahwa Kristus lebih penting dari dirinya sendiri. Kristus lebih penting dari diri sendiri. Yang kedua, rendah hati adalah sikap yang berpikir bahwa orang lain lebih penting dari diri sendiri. Singkat kata, bicara soal rendah hati, itu bukan soal berpikir bahwa diri sendiri itu lebih penting dari siapapun, lebih hebat dari siapapun, lebih cantik, lebih gagah dari siapapun. Rendah hati bukan soal itu, tetapi menempatkan diri, menempatkan Tuhan, menempatkan orang lain lebih tinggi daripada dirinya sendiri, lebih penting dari dirinya sendiri. Apakah berhenti sampai di situ makna kerendahan hati? Tidak. Kalau kita membaca lebih dalam bacaan kita hari ini, kita akan melihat bahwa
Rendah hati bukan hanya soal mementingkan kepentingan Tuhan, mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Tapi rendah hati juga berarti bersedia direndahkan. Perhatikan Bapak Ibu, ketika jemaat di Korintus pada saat itu berlomba-lomba untuk memperkenalkan rasul yang terbaik di antara mereka, mereka lupa bahwa posisi para rasul sebenarnya berada pada titik yang terendah. Posisi Paulus, posisi Apolos, posisi Kefas. Ketika mereka sedang dijunjung tinggi oleh jemaat pada saat itu, mereka lupa bahwa para rasul sedang berada dalam titik terendah dalam kehidupan mereka. Mari kita perhatikan di ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Ketika mereka meninggikan para rasul, sebenarnya para rasul sedang menjadi orang yang bodoh. Para rasul sedang menjadi orang yang lemah. Para rasul sedang dimaki. Para rasul sedang difitnah. Para rasul sedang diejek. Bahkan ejekan terparah di sini kita bisa melihat bahwa kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Kami sama dengan kotoran. Ini benar-benar menyakitkan. Jadi ketika mereka menjunjung tinggi para rasul, sebenarnya para rasul sedang berada di titik terendah. Ini yang dilupakan oleh warga jemaat di Korintus pada saat itu. Sehingga rendah hati itu juga berarti bersedia direndahkan, bersedia dihina, bersedia menderita, bersedia sakit demi Kristus dan demi orang lain. Inilah yang menjadi makna kerendahan hati. Mengutamakan Tuhan, mengutamakan orang lain, dan bersedia untuk menderita, bersedia untuk direndahkan. Pada bulan Februari yang lalu, Bapak Ibu, Paus Fransiskus, seorang paus dari Gereja Katolik Roma, berkhotbah. Kalau bahasa orang Katolik, homili. Dalam homilinya, dia mengatakan bahwa kepada umat, jika ingin rendah hati, terimalah penghinaan. Jika ingin rendah hati, terimalah penghinaan. Bahkan lebih dalam lagi dia katakan bahwa dia mengajak umat, marilah kita meminta Tuhan untuk mengirimkan kepada kita beberapa penghinaan untuk membuat kita rendah hati sehingga dapat meniru Yesus dengan lebih baik. Kenapa Paus Fransiskus bisa mengatakan seperti itu? Karena teladan kerendahan hati itu ada secara utuh di dalam diri pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat di Filipi 2 dikatakan bahwa Kristus datang ke dunia ini mengosongkan dirinya. Sehingga apa yang dikerjakan di dalam hidupnya, selama hidupnya, Kristus justru bersaksi bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Bapanya yang di sorga. Kristus melayani, bukan dilayani. Kristus rela menderita, rela mati di atas kayu salib demi kemuliaan Bapa dan keselamatan umat manusia. Jadi 3 makna ini ada di dalam pribadi Kristus Yesus. Sehingga kalau kita mau menjadi orang yang rendah hati, dekatkanlah diri kepada Kristus. Karena dari situ kita bisa belajar bahwa rendah hati adalah tentang mengutamakan Tuhan, mengutamakan orang lain, dan bersedia direndahkan. Lihat Bapak Ibu, jelas sangat beda rendah hati ya dengan low profile, seperti definisi yang tadi, sangat-sangat beda jauh. Belum tentu orang-orang yang low profile itu punya kualitas kerendahan hati secara Alkitabiah dan Kristiani ini. Jadi rendah hati punya 3 makna yang tadi sudah saya sebutkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, sedemikian jauh kita melihat bahwa inilah kualitas seorang pengikut Kristus. Tuhan tidak cari yang terhebat, Tuhan tidak cari yang paling kaya, Tuhan tidak mencari yang paling berprestasi. Orang yang hebat, orang yang kaya, orang yang berprestasi itu banyak. Tapi belum tentu mau rendah hati, belum tentu mau mementingkan orang lain, belum tentu mau berkorban untuk orang lain, belum tentu mau dihina, belum tentu mau sakit, belum tentu mau menderita. Banyak orang-orang yang sudah kaya,
Tetapi ketika dia disakiti, dia nggak terima. Aku sudah punya posisi, siapa kamu menyakiti saya? Tetapi kekristenan memperlihatkan bahwa Tuhan tidak mencari yang seperti itu. Ketika manusia memang seperti itu karena cenderung lebih suka melambung seperti balon yang terisi angin daripada merunduk seperti padi yang kian terisi, kian merunduk. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan tidak cari yang terhebat, Tuhan tidak cari yang terkuat, Tuhan tidak cari yang terkaya. Tetapi Tuhan mencari orang yang rendah hati. Tuhan memakai orang yang rendah hati. Bahkan dalam Amsal pasal 33 ayat yang ke-34, Amsal pasal 3 ayat 34 dikatakan bahwa Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Jemaat Tuhan, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, dari bacaan kita pada saat ini sedemikian jauh kita mengenal bacaan kita, bergumul tentang bacaan kita pada hari ini, paling tidak ada dua pesan teologis yang menjadi perenungan kita untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pesan yang pertama adalah, marilah kita melatih diri untuk hidup dalam kerendahan hati. Karena kerendahan hati adalah tuntutan kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita buka surat Filipi, pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Di situ dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan inilah tuntutan kita sebagai orang Kristen. Apalagi di tengah situasi pandemi virus corona saat ini, Bapak Ibu, percayalah bahwa dunia sangat-sangat membutuhkan orang yang rendah hati. Dunia membutuhkan orang yang mau mengutamakan kepentingan banyak orang daripada kepentingan diri sendiri. Dunia butuh orang yang rendah hati untuk mau mendengar imbauan pemerintah, bekerja di rumah saja, menjaga jarak, kalaupun harus kita keluar rumah, pakai masker, rajin mencuci tangan, dan seterusnya. Dunia butuh orang-orang yang rendah hati melaksanakan itu. Dan dunia butuh orang-orang yang rendah hati untuk mau diperiksa, untuk mau dirawat. Ya, banyak sekali sekarang kita melihat fenomena orang-orang yang tidak mau dijemput, tidak mau dirawat di rumah sakit karena virus corona. Ini semua terjadi karena tidak ada kerendahan hati. Masih mengutamakan diri sendiri daripada kepentingan banyak orang. Oleh sebab itu dunia butuh orang-orang yang rendah hati saat ini. Dan dunia saat ini butuh orang yang rendah hati untuk mau menolong orang lain. Orang yang kesulitan secara finansial, secara ekonomi di tengah pandemi saat ini. Momen pandemi ini Bapak Ibu, jangan sampai kita merasa paling menderita. Jangan sampai kita merasa diri adalah orang yang paling menderita. Karena pandemi ini justru memanggil kita untuk membuang ego kita jauh-jauh. Pandemi virus corona ini memanggil kita untuk mengasah, melatih kerendahan hati kita sehari-hari. Pakai momen ini Bapak Ibu, untuk kita bisa melatih kerendahan hati kita. Melihat orang lain lebih penting daripada diri sendiri. Melihat kehendak Tuhan lebih utama di atas kehendak pribadi. Dan bersedia untuk berkorban, menderita, bahkan direndahkan. Latih diri Bapak Ibu, karena itulah tuntutan kita. Pesan yang kedua adalah, apa yang dilakukan Rasul Paulus memang sungguh menginspirasi kita, bahwa hanya dengan kerendahan hati saja kita bisa dipakai Tuhan untuk memelihara kesatuan jemaat, kesatuan bangsa,
dan kesatuan keluarga. Singkat kata, Tuhan pakai orang yang rendah hati untuk mempersatukan lingkungan sekitar kita. Dalam Amsal pasal 18 ayat 12 tertulis, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi, kalau kita tidak mau melihat jemaat kita hancur, bangsa kita hancur, dan keluarga kita hancur, maka hiduplah dalam kerendahan hati. Ketika kita ada di jemaat dalam kehidupan bergereja, buanglah ego, buanglah kesombongan, buanglah favoritisme para pelayan, buanglah agenda pribadi atau kelompok. Fokuslah kita kepada Kristus, rendah hatilah. Utamakan kepentingan Kristus, utamakan kepentingan jemaat. Sehingga Tuhan bisa memakai kita untuk mempersatukan, memelihara kehidupan jemaat. Di keluarga, suami mementingkan kepentingan istri, kepentingan anak-anak. Begitu juga sebaliknya istri mementingkan kepentingan suami, kepentingan anak-anak. Kita juga sebagai anak, rendah hatilah untuk hormat dan patuh, memperhatikan orang tua kita, menyayangi orang tua kita, rendah hatilah. Dan juga sebaliknya, orang tua kepada anak, dan seterusnya. Sehingga keberadaan kita di keluarga itu menempatkan kepentingan keluarga di atas kepentingan diri sendiri. Dengan demikian, pasti keluarga kita utuh, pasti keluarga kita bersatu. Itulah yang akan dipakai Tuhan untuk memelihara kehidupan keluarga kita. Dan itu semua diperlukan supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tuhan, pahamilah bahwa kerendahan hati adalah modal penting untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Utamakanlah Tuhan, utamakanlah orang lain, dan bersedialah menderita demi Kristus dan demi orang lain. Dengan demikian, kita akan menjadi orang-orang yang dipakai Allah untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati keluarga kita. Amin.